Shalom, selamat pagi saudaraku. Orang Yahudi itu punya tatanan saudaraku. Ada tatanan ekonomi, sosial, dan politik. Semua ada di dalam hukum mereka. Jadi hukum Tuhan itu menyatu dengan hukum negara. Karena hukum negara itulah hukum-hukum yang lahir dari Taurat. Apalagi khususnya di zaman Yesus saudaraku. Maka ada pemerintahan imam-imam yang tidak kalah dominannya dengan pemerintahan politik. Sehingga sering terjadi benturan antara pemerintahan agama dengan pemerintahan kekaisaran Roma di zaman itu. Ada konflik yang ditimbulkan akibat sistem pemerintahan yang demikian. Bagi orang-orang Yahudi yang ultra-ortodoks dan garis keras, jangan coba-coba ada restoran yang menyajikan menu daging babi misalnya. Tempat makan itu bisa dibakar saudaraku. Pada hari Sabat pun tidak boleh ada orang Yahudi yang bekerja. Jadi kalau kita melihat ada orang-orang beragama yang ketat dengan agamanya, orang Yahudi, itu bisa dikatakan lebih gila dari itu semua. Sampai-sampai orang mau naik lift saja tidak boleh menekan tombolnya. Mereka punya hukum, saudaraku. Tetapi bagi orang Kristen yang sejak lahir menjadi Kristen, percaya kepada Yesus itu otomatis. Bukan merupakan suatu hal yang sulit. Andai saja, saudaraku, di tengah malam ada yang mengagetkan kita, membangunkan kita, lalu menyuruh kita percaya Yesus, maka saya kira tidak perlu berpikir panjang 1000 kali berpikir, kita bisa lakukan itu. Kita bisa berkata, ya aku percaya kepada Yesus. Dan ini dianggap sebagai jalan yang mudah. Mereka sudah merasa telah memiliki iman. Mereka merasa memiliki percaya yang benar tanpa usaha, tanpa perjuangan sama sekali. Dan sejujurnya di antara kita banyak dari berbagai suku bangsa yang memang nenek moyangnya sudah beragama Kristen. Jadi kita secara turun-temurun berasal dari keluarga Kristen. Biasanya tidak perlu berjuang untuk percaya Yesus. Itu sudah langsung dengan sendirinya, turun-temurun otomatis terjadi. Jika kita beragama Kristen hanya karena faktor keturunan, besar kemungkinan kita tidak mengerti apa itu percaya dengan benar, saudaraku. Betul. Kita berpikir bahwa percaya itu mudah, yaitu mengakui Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Sudah selamat berarti kita menyamakan konsep percaya yang dilakukan dalam agama Yahudi. Kita hanya bersyahadat saja, plus hukum dan semua tatanan serta sanksi-sanksinya. Aneh bukan? Jika kita bisa menyatakan percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat tanpa tatanan. Aneh kan saudaraku? Kalau kita cuma bisa menyatakan Yesus Tuhan dan Juru Selamatku tanpa tatanan, itu aneh saudaraku. Karena pasti ada tatanannya. Tapi banyak orang yang tidak mengerti dan tidak mau mengerti hal ini. Banyak orang Kristen merasa telah memiliki iman atau telah memiliki percaya yang benar tanpa usaha, tanpa perjuangan sama sekali. Hanya diwariskan turun-temurun pun mereka merasa mereka sudah mempercayai Yesus, sudah memiliki iman dan percaya yang benar kepada Tuhan. Mungkin sebagian besar dari kita juga masih begitu, saudaraku. Kita tidak bisa membedakan antara keyakinan terhadap status Yesus yang sebenarnya tidak menyelamatkan dengan percaya yang benar yang memberi keselamatan. Itu beda. Keyakinan bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat itu baru keyakinan kepada statusnya. Keyakinan atau percaya bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat itu baru penerimaan terhadap status Yesus, saudaraku. Statusnya sebagai Tuhan, statusnya sebagai Juru Selamat, baru di situ. Tetapi mempercayai status Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat
belum berarti sudah mempercayai pribadi Tuhan Yesus itu sendiri. Dibedakan loh saudaraku. Jadi supaya kita tidak terjebak di dalam salah konsep kita mengenal Tuhan, mengejar keselamatan, bukan mengejar, menggarap keselamatan, maaf. Banyak orang merasa sudah percaya kepada Yesus, tetapi baru mempercayai statusnya, belum mempercayai pribadinya. Bedakan ini. Belum mempercayai diri Tuhan itu sendiri. Belum mempercayai himself, dirinya. Ini iman yang tidak menyelamatkan, saudaraku. Coba renungkan. Anda di positioning yang mana? Ingat, banyak orang Kristen merasa sudah memiliki percaya yang benar dengan mengakui dan menerima status Yesus itu. Ditambah lagi dengan percaya Yesus telah mati di kayu salib menebus dosa-dosa kita. Itu baru sejarah, saudaraku, iman sejarah. Jadi iman yang benar adalah kesediaan diri kita untuk bukan hanya percaya kepada statusnya Yesus itu Tuhan dan Juru Selamat, bukan hanya meyakini dan menerima dan mempercayai karya-karya Tuhan Yesus 2000 tahun yang lalu. Tuhan Yesus pernah lahir di Bethlehem, mati di kayu salib dan bangkit. Bukan hanya itu, saudaraku. Itu hanya sejarah. Tetapi percaya itu melibatkan seluruh hidup kita, saudaraku. Terkait dengan status Yesus dalam karya keselamatan yang dikerjakan 2000 tahun yang lalu. Artinya begini, kita harus benar-benar tenggelam menghidupkan Yesus di dalam hidup kita. Itu baru percaya yang benar, melibatkan seluruh kehidupan kita. Artinya pikiran, perasaan, kehendak, gerak-gerik, semua bahkan nafas hidup kita seperti Yesus. Itu baru percaya yang benar. Artinya begini, pakai bahasa sehari-harinya begini. Aku menyerahkan seluruh hidupku, mengarahkan seluruh hidupku, memberikan seluruh hidupku, mempersembahkan seluruh hidupku, pikiran, perasaan, gerak-gerik, waktu, talenta, segenap hidupku ke tangan Tuhan Yesus. Karena aku percaya Dia bisa menjadi jalan, kebenaran, dan hidup yang bisa membawaku kepada Bapa Elohim Yahweh. Karena tanpa aku mengikuti pathway dari Tuhan Yesus, yang adalah jalan itu, yang adalah kebenaran yang utuh itu, dan yang adalah kehidupan yang sesungguhnya, maka aku tidak bisa memiliki kehidupan di kekekalan nanti bersama dengan Bapa di surga. Jadi itu iman kepercayaan kita yang benar, saudaraku. Ketertundukan orang percaya ditujukan dengan kesediaan untuk sungguh-sungguh mengakui Dia itu Tuhan. Pengakuan itu bukan hanya di mulut, tetapi benar-benar real dalam hari-hari hidup. Dan pada kenyataannya jangankan tunduk, mengenal Dia juga tidak. Bagaimana kita bisa tunduk kepada Tuhan? Coba saya tanya saudaraku, Anda sendiri aja tidak sungguh-sungguh mengenal Dia. Anda tidak berjuang sungguh-sungguh ingin intim dengan Dia. Bagaimana kau bisa mengenal Dia? Jika kita sudah merasa sudah mengenal karena membaca Alkitab, mendengar khotbah, itu baru mengenal di dalam pikiran kognitif kita, saudaraku. Kita tidak pernah bertemu dengan Dia. Jangankan bertemu, mungkin sebenarnya kita juga tidak yakin benar apa enggak sih ada Tuhan. Bisa loh saudaraku. Atau mungkin benar gak sih Tuhan menyertai kita. Bisa itu saudaraku. Dan itu orang Kristen masih banyak di titik itu. Kalau kita mengaku bahwa Dia adalah Juru Selamat saudaraku.
kita akan menyediakan diri untuk diselamatkan, masuk dalam proses keselamatan. Mengakui Yesus Tuhan berarti harus tunduk mengakui Yesus Juru Selamat. Artinya harus dibawa kepada proses keselamatan. Kalau kita hanya mengaku Yesus dalam statusnya sebagai Tuhan dan Juru Selamat, tanpa melibatkan seluruh hidup kita, ruang hidup kita, gak bisa saudaraku. Apalagi kalau ruang hidup kita masih bisa dimasuki dosa dan percintaan dunia, gak bisa saudaraku. Kalau kita hanya mengaku status Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, berarti kita masih membuka kemungkinan untuk terus kita tenggelam dan berbuat dosa dan mencintai dunia. Tetapi kalau kita percaya dengan melibatkan seluruh hidup kita, kita mengaku Yesus Tuhan, berarti kita harus taat kepada Dia. Menerima Yesus sebagai Juru Selamat berarti kita berjuang sungguh-sungguh mengikuti pathway Yesus, mengikuti Yesus bagaimana Dia hidup tunduk kepada perintah Bapanya. Dia mengikuti apa yang menjadi kehendak Bapanya. Dia menenggelamkan dirinya di dalam kesenangan Bapanya. Sampai kau dan saya hari ini saudaraku bisa menghidupkan Yesus dalam hari-hari hidup kita. Dan kita berjuang untuk terus dikembalikan ke rancangan Allah semula. Jadi saudaraku, kemungkinan untuk kita meleset dalam hari-hari hidup semakin kecil, semakin berkurang kalau kita memang benar-benar mau digarap. Mau benar-benar seperti Tuhan Yesus itu, meresponi keselamatannya, meresponi kesempatan yang kita miliki untuk kita berjuang seperti Dia berjuang. Sampai bisa kita berkata, aku mau seperti Yesus hidup, menyenangkan perasaan Bapa. Selamat pagi saudaraku, selamat berjuang hari ini. Jangan sampai ada hal-hal yang memungkinkan kita meleset dalam hidup kita. Tuhan memberkati.